di SDN 8 Barurejo. Itu berangkatnya jam 4 pagi dan memasuki hutan belantara. Di sini tempatku dilahirkan. Di sini pula aku akan kembali. Sebuah negeri yang kata orang sangat damai dan penduduknya yang ramah. Terus melaju untuk Indonesia maju. Langsung mawon nggih, Pak. Nggih. Niki mungkin bisa diceritakan untuk kondisi sekolah dan lingkungannya itu seperti apa? Ya, awalnya memang untuk lembaga di sini. Jadi anak-anak zaman dahulu itu sebenarnya sekolahnya itu ada di SD 9 dulunya. SD 9. Jadi sebelum ada sekolahan, anak-anak itu dari Kampung Baung ini, khususnya di Dusun Sumberurip, ini anak-anak itu berangkat sekolah dulunya. Itu jalan kaki dari Kampung Baung ini sampai di SD 9. Asal muasalnya dulu. Lah, karena itu berangkatnya jam 4 pagi dan memasuki hutan belantara, sehingga itu membahayakan anak-anak. Mungkin nanti ada harimau atau binatang buas yang lain. Maka KKKS Desa Barurejo mengadakan musyawarah supaya bagaimana di Baung sini, di Dusun Sumberurip ini ada sebuah lembaga sekolah. Ya, sehingga ada rapat, kemudian tembusan juga ke Lurah Desa Barurejo, kemudian kumpul dengan masyarakat, sehingga di sini dibentuklah namanya sekolahan dengan swadaya masyarakat. Awal muasalnya itu. Nah, dari situ dibangun, yaitu dari papan, dari seng-seng itu. Nah, setelah itu guru-gurunya pun bergantian, bergiliran. Saya pun juga lulusan SD 9 yang ada di desa sana di Sumberurip itu. Awal muasalnya seperti itu. Kemudian lama-lama sekitar tahun 1997 baru di sini oleh pemerintah diberikan perhatian, diberikan SK untuk diberikan izin pembangunan atau pendirian gedung secara resmi menjadi SD 10 dan akhirnya sekarang menjadi SD 8. Pernah dulu SD 10 2 tahun, karena di SD 8 yang di desa itu regruk, kemudian SD 8 dipindah di sini menjadi SD 8. Untuk jumlah siswa dan guru niku kira-kira ada berapa? Untuk jumlah siswa di SDN 8 Barurejo saat ini jumlahnya 20. 20 ya, niku dari kelas 1 dari kelas 1 sampai kelas 6 itu totalnya. Kalau dewan gurunya ada 9 totalnya plus kepala sekolah dan penjaga. Jadi gurunya totalnya 7. Ada pendidikan guru agama, Islam juga. Guru kelasnya cukup 6, kemudian plus guru agama berarti 7, penjaga dan kepala sekolah. Totalnya pegawai 9. Oke, niku. Untuk fasilitas sekolah, kira-kira apa yang bisa mendukung untuk pembelajaran? Untuk kegiatan fasilitas belajar, alhamdulillah kemarin itu untuk di sini kan kendalanya kemarin itu kan PLN ya. Memang PLN belum masuk di Kampung Baung ini. Maka dari itu pemerintah di tahun 2025 sekitar bulan November memberikan perhatian berupa pemasangan tenaga surya dari dinas atau dari Kementerian Pendidikan. Kemendikdas Ya, mendapatkan
bantuan sel surya bekerjasama dengan PLN untuk di sini, sehingga itu membantu untuk kegiatan belajar mengajar untuk misalnya seperti penggunaan proyektor seperti itu sekarang bisa. Kalau kemarin belum bisa, alhamdulillah sekarang sudah bisa. Oke, gitu. Yang selanjutnya kan saat ini kita memakai kurikulum Merdeka. Nah, Oke. untuk di sini sendiri itu memakai kurikulum apa, Pak? Ya, alhamdulillah sekarang sudah sama mengikuti pemerintah menggunakan kurikulum Merdeka. Gitu. Kurikulum Merdeka. Menurutnya jenengan, menurut Bapak, pelaksanaan pembelajaran di sini niku sejauh mana? Oke. Memang kalau dulu memang programnya di sini, terutama di wilayah kawasan terpencil yang seperti ini, programnya dulu itu memang yang penting bisa membaca, menulis dan berhitung. Tetapi dengan seiringnya waktu, maka untuk mengikuti perkembangan yang begitu pesat dan cepat, maka di sini tidak hanya sekedar membaca, menulis dan berhitung. Maka seperti kalau dulu ujian nasional ya. Ujian nasional kalau dulu memang pernah, misalnya Baung itu terkenal, D8 itu terkenal, peringkat 1 dari bawah. Setelah saya masuk, saya coba, apakah anak di daerah terpencil itu apakah bisa bersaing? Ternyata bisa. Yaitu bagaimana? Yaitu meyakinkan anak-anak bahwa kita itu memiliki kesempatan yang sama. Boleh kita itu tempatnya berbeda, di kota maupun di desa, beda tempat, tetapi asalkan kita ada kemauan, pasti ada berhasil. Kemarin ya, kalau waktu di ujian nasional, dulu itu kalau misalnya itu biasa, kalau nilai 3, 4 itu biasa. Setelah saya gembleng pagi sampai sore, tidak mustahil. Nilai 100 bisa goal di D8. 100, kemudian 9,5, 8,5 itu ternyata juga bisa. Dan di tingkat desa biasanya itu terbawah bisa nomor 2 tingkat desa. Ternyata kalau masalah keberhasilan anak-anak dalam menguasai materi, ternyata tergantung daripada lembaga atau seorang guru mengajar. Ya. Mungkin kendala yang biasanya dihadapi saat proses pembelajaran. Untuk kendalanya di sini tuh ya menyesuaikan ya sebenarnya, menyesuaikan dengan keadaan alam. Keadaan alam, guru itu sebenarnya tidak kurang akal, tidak kurang kreatif. Yang jelas ya kalau masalah pembelajaran tidak ada kendala. Jadi bagaimana kita sama Dewan Guru dengan sarana dan prasarana yang ada, baik sarana yang terbatas melalui alam yang ada di sekitar, bisa kok untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sini. Berarti tidak ada kendala gitu? Ya, insya Allah tidak ada kendala, karena itu kembalinya ke alam atau tergantung daripada kreativitas guru. Nih, gitu. Kalau untuk siswanya sendiri, mungkin ada kesulitan saat belajar? Kalau sebenarnya kendalanya, kalau kendala bukan masalah pendidikan sih, kendalanya mungkin dari segi akses saja. Jadi aksesnya anak-anak ke sekolah itu memang kondisinya itu di daerah pedalaman dan pegunungan. Otomatis itu kan mereka rumahnya itu kan ada di bawah kaki gunung. Ya seperti itu. Jadi mereka itu kendalanya kalau di musim hujan seperti itu, sehingga mungkin kemungkinan biasanya masuknya itu 100, biasanya 100%, ya kadang-kadang ya tinggal 20%. Itu kendalanya. Kendalanya ketika kondisi darurat musim hujan seperti itu, karena yaitu musim hujan masuk di pedalaman sehingga berlumpur, sehingga anak-anak yaitu kendalanya di musim hujan tidak bisa 100% untuk hadir gitu. Kalau masalah pendidikan relatif itu gurunya yang penting kreatif, ya anak-anak alhamdulillah bisa.
Berarti Ya. semua tergantung alam ya. Ya itu kondisinya. Alam. Terus yang selanjutnya, sarana dan prasarana sekolah. Apakah cukup membantu siswa dalam belajar? Sarana dan prasarana yang kemarin dapat TV, Smart TV, ya kemarin alhamdulillah anak-anak sangat antusias. Ya, baik itu game, mungkin ada yang mungkin video pembelajaran, ya alhamdulillah terbantulah kemarin. Nah, untuk yang lain ya aman-aman, aman. Mungkin dari siswa, ini apakah ada terkendala dari biaya atau kebutuhan sekolah yang lain? Untuk biaya, masalah biaya di sekolah negeri SDN 8 Purjo tidak ada pungutan biaya, gratis. Ya gratis. Jadi anak-anak yang penting mau belajar di sekolah, maka ya aman gitu. Tidak ada pungutan. Tidak ada pemungutan. Nggih. Berarti untuk kesejahteraan guru, ini pripun? Kesejahteraan gurunya di sekolah ini, Ya, honornya. untuk kesejahteraan guru, terutama yang kalau PNS yang jelas sudah dari pemerintah pusat. Kemudian untuk yang insentif, honorer, kemarin memang karena adanya rekrutmen paruh waktu kemarin, sehingga ada 5 honorer yang 2 itu terekrut paruh waktu, otomatis disejahterakan oleh pemerintah. Kemudian ada yang 3 itu tidak terekrut dalam paruh waktu, sehingga untuk insentifnya dihentikan. Nah, karena dihentikan, maka pihak sekolah berinisiatif untuk memberikan ya honor tidak sebesar ya dari pemerintah. Kalau dari pemerintah sebelumnya insentifnya kan lumayan besar, 1.250.000. Maka karena jumlah siswanya itu hanya 20, kalau kita anggarkan sesuai dengan kemampuan pemerintah, ya tidak mampu juga. Oke, kalau dana BOS mungkin 3 bulan sekali kita dapat 3 juta. Bayangkan, kalau misalnya buat gaji 3 guru honorer totalnya itu 4 juta dalam 1 bulan, kalau 3 bulan berarti 12 juta. Maka ya tidak mampu sekolah untuk menganggarkan gaji sebesar itu. Maka dari itu ya kemarin sudah rapat, ini dikembalikan ke dana BOS, tapi ya dengan semampunya. Sehingga alhamdulillah menerima. Ya mudah-mudahan saja ke depannya pemerintah bisa memberikan jalan yang terbaik untuk guru honorer. Untuk guru-guru di sini, apakah semuanya sudah bersertifikasi? Untuk yang bersertifikasi ada 2 guru, saya sendiri dan juga ada Bu Nafila Laili, itu guru agama yang 2. Kemudian yang satunya yang paruh waktu Pak Nur Cahyono belum mengikuti. Kemarin juga sudah diundang di SIM PKB, tapi beliaunya masih banyak kegiatan di luar sekolah yang belum bisa mengikuti PPG. Jadi dua orang guru yang. Okay. Untuk guru sendiri niku dalam 1 minggu biasanya mengajarnya niku berapa jam untuk beban mengajarnya? Untuk beban mengajar ya kita full ya 32 sampai 34 jam itu dalam 1 minggu. Jadi nggak ada istilahnya walaupun kita tuh terpencil 6 hari terus kita tiba-tiba ada kesepakatan kita masuk 3 hari atau 4 hari, tidak lah. 3 hari. Oke, tetap namanya peraturan kita jalani aja. Menurut jenengan, apakah tantangan yang terbesar untuk pendidikan di sekolah ini? Yang jelas kalau dengan sekolah dengan akses yang tersulit dan terluar dan tersulit dan 3T istilahnya. Tantangannya yang terpenting itu adalah melawan istilahnya ego ya. Ego diri kita sendiri bahwa
kita itu kadang-kadang kan kalau istilahnya kalau kita misalnya masuk, misalnya kita itu kalau dari luar ya, misalnya kalau saya dan teman-teman dulu yang beliau-beliau yang sudah pensiun atau yang sudah pindah dari sini tugas, kalau dulu kan misalnya ada ego ya, egonya misalnya harus bisa masuk jam 7 tepat misalnya. Wah, itu kalau tidak jam 7 tepat bisa korupsi waktu dan sebagainya. Nah, kalau egonya bagus, tapi yang jelas itu coba dia itu masuk pool, misalnya masuk pool 7 hari, misalnya pool dengan jamnya yang tepat waktu dan sebagainya. Ya tiba-tiba ya nggak kuat, bobrok tubuhnya. Jadi kalau di sini itu yang terpenting adalah kita bisa masuk pool, tetapi dalam artian kita itu ikhlas dulu. Yang terpenting adalah kita itu ikhlas. Dengan ikhlas itu insya Allah sehat gitu, nggak beban ya. Itu yang di sini. Ekstra ada apa aja? Ekstrakurikulernya ya ada nari, kemudian juga ada sholat duha, kemudian juga ada olahraga. Nah, itu sebatas itu. Kalau yang lain mungkin seperti kayak istilahnya, yang hal-hal yang lain yang kiranya tidak ada sarana belum. Berarti untuk yang ekstra tari niku gurunya dari guru sini juga? Ya dari sini bimbingan cara ya sarana yang ada melalui video seperti itu. Tidak ada spesialis guru tari kalau di sini. Belajarnya berarti dari guru apa dari? Dari guru dan anak ya bersamaan, kita bareng kolaborasi. Mungkin harapannya jenengan ke depannya untuk sekolah ini? Ya harapan untuk sekolahan di sini yang terpenting itu adalah bagaimana anak-anak itu yang ada di wilayah tersulit ini bisa melanjutkan ya, terutama bisa melanjutkan ke SMP atau ke sekolahan yang jenjang lebih tinggi. Itu harapan kami sesuai dengan visi kami, yaitu supaya anak-anak ini bisa belajar tidak hanya cukup di wilayah ini, sehingga bisa mereka itu bisa mengembangkan dirinya. Bisa melihat dunia luar. Untuk pekerjaan dari orang tua siswa, itu rata-rata pekerjaannya apa? Kalau pekerjaan para siswa, kerjaan orang tua di sini itu pada umumnya sebagai mitra perhutani, sebagai penyadap pinus. Jadi getah pinus itu disadap, kemudian disetor ke penampungan atau pengepul, yaitu milik perum perhutani, dan lain sisanya yaitu pertanian, pertanian dan peternakan, itu mayoritas peternak sapi dan kambing. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sujatmiko. Ahmad Sujatmiko. Dipanggil siapa? Ahmad. Satunya, temennya. Siapa? Ulangi. Nina Agustin Ramadhani, panggilannya Nina. Nina. Oh, kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Sama ya, kelas 6. Saya mau tanya, di sini perasaan sampean sekolah di sini tuh bagaimana? Perasaan senang apa? Kok gini ya? Apa sedih? Senang. Setengah. Setengah. Kenapa kok bisa setengah? Oke, jalan fasilitas jalan ya. Terus senangnya ngumpulkan teman-teman. Bisa berkumpul, bisa bermain gitu ya. Terus ada kesulitan nggak dalam pelajaran di kelas itu? Apa pelajaran apa yang membuat kalian susah nggak? Kok ini semisal matematika kok susah ya, bahasa Indonesia kok susah ya? Ada nggak pelajaran yang susah? Ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kalau di Ahmad? Ya dikit lah. Dikit namanya. Sulitnya? Berarti bahasa Inggris juga yang sulit. Kalau gurunya itu
dalam menyampaikan pembelajaran itu menyenangkan. Ya simpel. Simpel. Dan mudah dipahami. Nama gurunya siapa? Pak Rudi. Pak Rudi. Kepala sekolah. Berarti diajarnya sama Pak Rudi. Terus kan habis ini udah selesai kelas 6. Kira-kira kalian mau lanjut kemana? Enggak SMP. SMP mana? SMP 1 atap. SMP 1 atap. Kalau sampean Mondok Kali Sekolah Teng Sembon. Sembon. Saya senang sekali belajar di sini. Di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota, kami belajar bahwa semangat tidak pernah dibatasi oleh jarak dan keadaan. Jalan yang terjal, akses yang sulit, dan segala keterbatasan justru menjadi bukti kuatnya perjuangan untuk terus menyalakan harapan melalui pendidikan. Terima kasih untuk setiap sambutan hangat, tawa sederhana, dan pelajaran hidup yang begitu berarti. Semoga langkah kecil ini meninggalkan kenangan baik dan menjadi cerita yang selalu menginspirasi.